Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita selalu dalam lindungan dan limpahan rahmatnya. Pada kesempatan kali ini saya akan sharing ya mengenai hal-hal yang harus yang diusahakan kita jaga ya supaya hati kita itu tidak mudah untuk terluka ya atau tersakiti seperti itu. Nah, kita ketahui bersama ya bahwa sebenarnya apa sih yang kita cari ya dalam kehidupan ini? Apakah mungkin ada orang yang pengen susah, kan nggak ada ya orang yang pengen susah. Tetapi kadang perjalanan hidupnya berbeda-beda ya. Ada semua orang pasti pengen hidupnya enak, pengen tercukupi, pengen sejahtera, atau mungkin ada yang pengen bergelimang harta, atau mungkin rumah mewah, rumah banyak, mobil banyak, aset di mana-mana. Itu ada sebagian orang yang uh, berkeinginan seperti itu, mungkin karena dengan itu materis yang ada ya, yang kita miliki itu bisa membuat kita bahagia. Nah, mungkin ada sebagian orang yang berpendapat seperti itu. Nah, tetapi sebenarnya nggak seperti itu. Yang pada hakikatnya ya, materi itu hanya sebagai alat saja, sebagai alat supaya hidup kita lebih sejahtera, lebih tercukupi. Karena selama kita masih hidup di dunia ya, kita pasti membutuhkan materi ya. Kecuali kita udah eh, menutup mata ya, udah terpisah antara jasad dan ruh gitu. Jadi kita udah nggak butuh makan lagi, kita nggak butuh materi. Tetapi memang eh, selama kita hidup di dunia kita butuh materi, tetapi materi itu bukan segala-galanya. Pada realitanya ya, kenyataannya banyak ya orang di luar sana yang punya uang banyak, yang kaya, yang asetnya di mana-mana ada, nggak apa kehidupannya serba tercukupi, serba mewah, tetapi di dalam hatinya merasakan gersang, merasakan kering, atau merasakan nggak ada kesejukan, atau selalu cemas, selalu gelisah, atau mungkin rumah tangganya kurang bahagia, atau mungkin anaknya nakal, susah ter apa ya terbawa oleh pergaulan yang nggak benar sehingga menyusahkan orang tuanya, kan jadi pikiran juga gitu kan, terjebak oleh pergaulan yang nggak benar di luar sana. Nah seperti itu, jadi ada aja ya sisi positif dan negatifnya yang ada dalam kehidupan kita. Nah seperti itu, jadi materi itu ya bukan segalanya, tetapi hampir 90% hidup kita memang butuh materi. Tetapi ada hal-hal yang tidak bisa ditukar atau dibeli dengan materi gitu kan. Dengan tercukupinya materi, terus hati kita menjadi eh, lebih bahagia. Nah, itu belum belum tentu ya, karena semua itu hanya sebagai alat saja di dalam kehidupan kita, tapi itu bukan tujuan. Nah, pada hakikatnya semua orang ya, mayoritas itu kalau kita lihat dari sisi spiritual atau dari hakikatnya kehidupan, itu apa sih yang kita cari? Itu adalah hidup yang tenang, yang tentrem, yang sejahtera, yang bahagia. Nah, kan seperti itu ya. Nah, jadi materi itu bukan patokan ya untuk seseorang bisa hidup lebih baik dan lebih bahagia. Terkadang dengan materi yang semakin banyak itu hatinya semakin nggak tenang juga banyak. Rumah tangganya semakin berantakan juga banyak. Anak-anaknya karena kurang perhatian orang tuanya sibuk bekerja, jadi anak-anaknya terbawa arus pergaulan yang menyesatkan di luar sana itu juga banyak, yang kayak terkena narkoba, terkena apalah yang nggak nggak sesuai dengan semestinya. Nah seperti itu karena kurang perhatian orang tua, karena orang tuanya sibuk mengejar-ngejar dan mengumpulkan materi. Nah sehingga anak yang nanti dijadikan sebagai korbannya itu juga ada juga ya di luar sana seperti itu.
Nah, balik lagi ke yang tadi ya, ada hal-hal yang harus kita lakukan ya, atau kita jaga supaya hati kita itu tidak mudah untuk terluka atau tersakiti atau kecewa ya, karena yang namanya ketenangan, namanya kita tenang, kita tentram, kita damai, kan bahagia, itu kan ada di dalam hati kita, di dalam rasa kita, di dalam kolbu kita. Nah, jadi supaya kita bisa lebih tenang dan tentrem menjalani hidup. Nah, hal-hal yang sekiranya itu nanti akan mengganggu kita, akan menyakiti kita, akan melukai kita, akan menjadikan hati kita nggak nyaman, nah itu kita harus jaga. Ya, jangan hal-hal yang negatif itu jangan dimasukkan ke dalam hati gitu. Jadi hati kita diusahakan selalu enjoy, selalu tenang, selalu tentram. Makanya kita harus sering-seringlah masuk ke dalam diri kita sendiri. Sebenarnya hakikatnya kehidupan itu ada di dalam diri, bukan di luar. Kita merasa senang itu di dalam hati, kita sedih, kita kecewa, kita terluka, kita bahagia, kita tenang, kita cemas, gelisah. Nah, itu juga kan di dalam rasa, di dalam hati. Hati itu kan ada di dalam diri, bukan di luar ya. Nah, jadi kita juga harus banyak-banyak berusaha ya untuk mengenal diri sendiri, terutama hati kita sendiri gitu kan. Jadi hal-hal yang negatif, hal-hal yang membuat kita nggak nyaman itu jangan dimasukkan ke dalam hati ya. Jadi kita harus menjaga supaya hati kita itu tidak mudah untuk terluka. Nah, apa hal-halnya? Nah, itu ada beberapa hal yang memang harus kita jaga atau kita hindari atau mungkin kita lakukan ya. Ya, yang dalam sikap dan tindakan kita ya supaya hati kita itu tidak mudah untuk tersakiti, karena kita berusaha supaya hati kita itu selalu tenang, selalu tentrem gitu kan. Kalau hati kita sampai tersakiti, terluka ataupun kecewa terhadap sesuatu hal, nah itu nanti efeknya ke pikiran kita, pikiran ngefek ke seluruh tubuh, akhirnya nanti ngefeknya ke kesehatan kita, karena diteliti secara uh, ilmiah juga ya, secara emosional ataupun secara kedokteran juga, pikiran dan hati itu menentukan kesehatan badan kita. Jadi kalau kita sering marah-marah, kita pikirannya nggak tenang, kita hati kita selalu uh, kurang tentrem, nah itu nanti efeknya ke kesehatan kita, kayak penyakit darah tinggi, penyakit jantung, penyakit pankreas ya, lambung gitu kan, pencernaan itu juga sangat dipengaruhi dari pikiran, dari hati dan dari pikiran. Nah, seperti itu kita jaga ya supaya diri kita tetap sehat secara jasmani dan juga secara rohani. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi ada beberapa hal ya supaya hati kita itu selalu tenang, tentrem, jadi tidak mudah untuk terluka atau tersakiti ya. Nah, itu yang pertama ya. Kita tahu bahwa setiap orang itu berbeda-beda. Jadi 1000 orang, 1000 kepala, 1000 pemikiran, 1000 rasa, 1000 sikap, dan 1000 ini pola-pola dalam menghadapi sesuatu hal itu berbeda-beda. Jadi nggak ada yang sama ya, kita harus pahami itu. Manusia sebagai makhluk sosial ya, memang kita berinteraksi dengan banyak orang itu berbagai macam tipe dan karakter dan sifat yang semuanya itu berbeda-beda. Nggak ada yang sama, bahkan anak kembar pun ya, bahkan anak kembar pun itu berbeda loh sifat dan wataknya, nggak semuanya sama seperti itu. Nah, jadi itu ya, yang pertama kita harus pahami setiap orang itu nggak sama. Jadi
kita jangan berharap ya, jangan terlalu berharap bahwa orang lain itu akan selalu mengerti dan memahami kita gitu. Bahkan teman dekat kita pun itu belum tentu tahu isi hati kita. Bahkan kita teman dekat yang sering setiap hari belum tentu kita tahu isi hatinya, ataupun begitu sebaliknya ya. Jadi kita harus pahami di sini benar-benar bahwa setiap orang itu tidak sama. Jadi kita nggak boleh menyamakan semua orang ya. Karena anak yang dilahirkan kembar pada orang tua yang sama, yang hari dan jam yang sama juga, itu berbeda. Apalagi kita dari orang tua yang berbeda, daerah yang berbeda, segala situasi kondisi yang berbeda juga. Nah, jadi kita jangan menyamakan semua orang itu sama, karena berbeda semua gitu kan, dari pola pikirnya, dari cara pandangnya, dari persepsinya, jadi sikapnya menghadapi sesuatu masalah, dari rasanya gitu kan, berbeda-beda semua. Jadi yang pertama, kita jangan terlalu berharap kepada orang lain untuk bisa selalu mengerti dan memahami kita. Nah, jadi yang lebih memahami itu ya diri kita sendiri ya. Jangan berharap orang lain, karena kita nggak bisa untuk mengendalikan apa yang ada di luar diri kita. Jadi kita harus menjaga dan mengendalikan apa yang ada di dalam diri kita, seperti itu ya. Jadi kita jangan terlalu berharap untuk orang lain itu mengerti dan memahami kita. Karena kalau kita terlalu berharap orang lain mengerti dan memahami kita, itu nanti kita akan terluka ataupun akan mudah kecewa ya di situ ya. Nah, itu satu poinnya. Nah, yang kedua itu kita kondisi kehidupan itu kan seperti cokro manggilingan ya. Kadang kita di bawah, kadang kita di atas, kadang kita seneng, kadang kita bahagia, kadang kita susah, kadang kita sedih, kadang kita tersakiti, kita terluka, kadang kita apa ya, di atas, terus orang orang lain pun mengaku saudara gitu ya, di mana ada gula di situ ada semut. Nah, tetapi di saat kita lagi terpuruk, kita lagi terjatuh, itu nggak ada orang yang peduli ke kita, nggak ada orang yang ngerti dan memahami ke kita. Nah, kita harus paham itu sesuatu hal yang realita ya, yang hal yang biasa, itu memang rumus kehidupan itu seperti itu, gitu kan. Nah, di mana ada gula, maka di situ ada semut. Jadi di mana kita lagi ada di atas, maka semua orang itu baik ke kita. Tapi kalau kita lagi di bawah, ya kita harus menjaga ya, jangan terlalu berharap orang lain itu selalu ada pada saat kita jatuh, kita terpuruk, orang lain tuh selalu mengerti kita. Kita jangan terlalu berharap seperti itu ya. Karena ya roda kehidupan itu berputar ya. Kalau kita lagi ada di atas, kita jangan terlena, kita jangan takabur, kita jangan sombong. Tapi kalau kita lagi di bawah, karena semua hidup itu adalah ujian ya. Orang susah, kesulitan ekonomi itu juga ujian. Orang yang dia dikasih amanah rezeki yang banyak, itu juga kemudahan rezeki, itu juga merupakan suatu ujian. Orang yang dikasih hidup yang enak itu juga ujian. Orang yang kehidupannya susah itu juga merupakan suatu ujian. Jadi tergantung bagaimana kita menghadapinya ya, seperti itu. Nah, jadi itu ya poin yang kedua, kita jangan terlalu berharap kepada orang lain di saat kita terjatuh atau kita terpuruk, orang lain bisa mengerti dan memahami kita. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi ya kita bahkan kalau saat kita terjatuh, kita tahu orang-orang yang peduli ke kita, yang ngerti ke kita, itu yang benar-benar tulus dan ikhlas. Kita tahu mana orang yang tulus dan yang enggak, orang yang baik benar-benar dari hati, dan baik itu karena ada pamrih. Nah, kita tahu di situ, gitu kan.
Jadi bagaimana orang dia baik ke kita itu karena memang benar-benar tulus dari hatinya atau karena ada faktor lain. Nah, itu kan berbeda ya setiap orang ya. Jadi poin yang kedua, kita jangan terlalu berharap orang lain untuk selalu ada untuk kita di saat kita terjatuh atau kita terpuruk. Bahkan keluarga, orang tua atau saudara atau teman dekat kita, sahabat kita yang dulu kita eh, di atas mereka selalu ngedeketin kita, tetapi di saat kita terjatuh, ya, ya begitu. Jadi jarang ya orang yang tulus, yang baik bener-bener itu jarang ya zaman sekarang. Orang baik banyak ya, tetapi orang yang benar itu sedikit. Kenapa? Karena orang yang baik itu biasanya ada pamrih. Nah, tapi kalau orang yang benar itu dia melakukan hal kebaikan itu karena tulus ikhlas. Tapi kalau orang baik, dia nggak selamanya kebaikan itu tulus. Nah, kebaikan itu karena ada pamrihnya. Nah, ada tujuannya, ada kepentingannya. Nah, itu eh, yang kebanyakan ya terjadi itu realita dan itu juga harus kita pahami ya di situ ya. Nah, jadi kita harus berusaha memprioritaskan orang-orang yang ada di sekitar kita, yang dia respect ke kita, yang peduli ke kita, yang ada simpati ke kita. Nah, itu yang harus kita prioritaskan ya, daripada yang orang-orang yang nggak begitu kita kenal di luar sana, yang kita berharap lebih itu jangan ya, karena kita tahu dari ya kita memprioritaskan lebih memprioritaskan orang-orang terdekat kita ya. Seperti itu. Nah, jadi kita jangan terlalu berharap di saat kita terjatuh orang lain akan membantu kita. Nah, seperti itu ya, akan mengerti ke kita. Nanti kalau itu terjadi, kita terlalu berharap. Nah, iya kalau sesuai dengan keinginan, sesuai dengan harapan. Nah, kalau tidak, nanti hati kita yang akan terluka. Nah, kita menjaga itu ya supaya hati kita itu jangan terluka. Nah, seperti itu ya. Nah, yang ketiga itu adalah kita berbuat baik ke orang lain ya. Memang di dalam Al-Qur'an juga dijelaskan ya. Siapa yang berbuat baik kepada orang lain, maka suatu saat kebaikan itu akan berbalik ke dirinya sendiri. Kita berbuat baik dibalas dengan kebaikan, kita berbuat jahat dibalas dengan ya seperti itu juga gitu. Namanya karma ya, karma positif atau karma negatif itu hasil dari perbuatan kita. Atau ibaratnya ya orang Jawa itu bilang kehidupan itu seperti ilmu tandur ya. Kalau kita menanam kebaikan, nanti akan tumbuh kebaikan. Kita menanam kejahatan, nanti akan tumbuh kejahatan. Itu memang seperti itu ya. Tetapi kadang pada realitanya, pada kenyataannya, ya kita mau nggak mau kita harus mengerti juga dan memahami bahwa tidak selamanya kebaikan kita itu dibalas dengan kebaikan. Nah, kadang ada air susu dibalas air tuba. Kita berniat menolong orang, tetapi orang itu malah mencekik kita, gitu kan. Malah menikam kita dari belakang. Itu banyak realita kehidupan. Ya bukannya kita nggak percaya dengan eh, di yang tadi kita berbuat baik dibalas baik ya. Itu memang hukumnya memang seperti itu di Al-Qur'an juga diajarkan ya setiap agama. Kita harus berbuat baik. Nah, tetapi kita juga harus memahami bahwa kita berbuat baik ke orang lain itu tidak selamanya dibalas dengan kebaikan. Kadang dibalas dengan sakit hati, dibalas dengan terluka, dengan kecewa, dengan air susu dibalas air tuba, ya kan? Itu banyak yang seperti itu. Nah, jadi kita jangan terlalu berharap kebaikan kita ke orang lain dibalas dengan kebaikan yang sama juga sesuai dengan apa yang kita lakukan. Nah, kita jangan berharap seperti itu. Jadi kita membantu orang, berbuat baik ke orang itu karena eh, ya karena Tuhan ya, karena Allah. Nanti meskipun orang itu jahat ke kita, ya biarlah nanti Allah yang mengaturnya gitu kan. Jadi istilahnya Tuhan itu nggak tidur ya, jadi maha mengetahui. Jadi ya siapa yang menanam dia akan menuai. Nah, ilmu
kehidupan kan itu seperti ilmu tandur ya, dan Tuhan itu adil. Meskipun kita berbuat baik ke orang lain, tetapi dibalas eh, dengan telek ya istilahnya, dengan kejahatan, dengan hal yang menyakitkan ya. Nanti Tuhan yang akan mengatur itu semua, yang akan membalas ke orang tersebut gitu ya. Jadi nggak usah kita pikirin itu ya. Jadi yang jelas kita berbuat kebaikan itu karena Tuhan gitu, bukan karena kita ingin dibalas dengan seperti itu juga ya. Karena nantinya ujung-ujungnya kita akan merasa terluka, kita akan merasa tersakiti, kita akan merasa kecewa kalau kita menolong orang lain nih. Misal orang nggak punya duit, kita ada duit, kita bantu nih dia. Nah di saat kita jatuh, kita butuh bantuan, nah ternyata dia orang yang kita tolong dulu malah membalasnya dengan sakit hati. Nah itu kan banyak yang terjadi seperti itu. Nah itu pun kita harus pahami ya, kayak gitu. Jadi kita jangan terlalu berharap kebaikan kita ke orang lain akan dibalas dengan hal yang sama seperti kita berbuat baik ke mereka. Nah, seperti itu ya. Jadi kita berusaha ikhlaslah ya karena Allah ya, karena Tuhan. Nanti Tuhan yang akan mengatur semuanya gitu kan. Nah, jadi itu semua di luar kendali kita ya. Kita berusaha untuk masuk ke dalam diri kita sendiri untuk mengendalikan apa yang ada di dalam diri kita. Nah, seperti itu ya. Karena nggak setiap hal atau nggak selamanya kita bisa mengendalikan apa yang ada di luar kita sesuai dengan keinginan kita. Nah, seperti itu. Nah, jadi itu ya poin yang ketiga ya. Kita jangan terlalu berharap orang lain akan membalas kebaikan yang kita lakukan sesuai dengan sama dengan kebaikan yang kita lakukan ke dia. Nah, gitu ya. Nah, itu harus kita jaga ya, seperti itu. Nah, yang selanjutnya itu adalah yang keempat. Nah, kita jangan terlalu percaya dengan orang lain. Nah, jangan mudah percaya. Nah, bukan kita suudon atau kita berprasangka buruk, itu enggak ya. Cuman semua orang itu kan enggak sama gitu. Sedekat-dekat apa kita berteman atau bersahabat, kita nggak tahu isi hatinya seperti apa, gitu kan? Nggak tahu bagaimana di dalamnya. Ini secara fisik ya, beda lagi kalau kita punya mata hati yang tajam itu ya, tanpa ngomong pun kita udah tahu isi hatinya ya, seperti itu lain lagi. Nah, sedekat apapun kita berteman atau bersahabat, kita nggak akan pernah tahu isi hatinya bagaimana. Ya kan, jadi kita jangan mudah percaya kepada orang lain, apalagi mengenai hal-hal pribadi atau ya kayak misal kehidupan pribadi kita atau keluarga kita atau hal-hal yang sensitif gitu kan, yang hal mengenai ya itu khusus hanya intern secara pribadi aja, orang lain nggak perlu tahu buat apa gitu kan. Nah kita jangan terlalu mudah percaya sama orang lain untuk menceritakan atau nge-share ya, berbagi mengenai kehidupan pribadi kita. Karena kita nggak tahu di depan kita dia baik, tetapi di belakang belum tentu. Bisa kita dijelek-jelekan, bisa kita dijatuhkan, bisa kita dipojokkan, kan kita nggak tahu di belakang kita bisa seperti itu. Meskipun di depan kita baik ya. Makanya itu kita jangan terlalu percaya sama orang lain dan jangan mudah untuk nge-share atau menceritakan hal-hal yang itu sekiranya sifatnya privasi atau pribadi atau hal keluarga, hal pribadi yang privasi yang hanya orang terdekat kita aja yang tahu gitu. Nah itu untuk mengantisipasi supaya hal-hal negatif itu nggak terjadi gitu, karena orang itu berbeda-beda ya. Kita jangan berharap ke orang lain sama sesuai dengan apa yang kita pikirkan, yang kita rasakan, itu jangan, karena nggak bisa seperti itu ya. Nah jadi yang keempat tadi ya, kita jangan terlalu mudah percaya kepada orang lain untuk kita berbagi atau nge-share mengenai hal-hal yang sifatnya privasi ataupun pribadi atau intern ya.
Karena yang seperti itu, yang privasi itu hanya khusus untuk orang-orang terdekat saja. Sedangkan kayak misal mungkin kayak teman yang belum lama kenal, kayak kita saudara jauh, nah itu pun kita jaga ya. Karena orang, iya kalau mereka menanggapinya positif, kalau sebaliknya kan nanti efeknya akan kurang bagus. Di depan kita baik, tapi di belakang kita belum tentu. Iya kan? Yang namanya orang bermacam-macam ya. Nah, nah itu yang poin yang keempat ya. Nah, terus poin yang kelima itu adalah kita eh, jangan mengandalkan atau berharap sesuatu ya orang-orang yang di sekitar kita atau merupakan makhluk ya, orang-orang kayak misal orang tua, teman, saudara, atau sahabat, atau apa. Nah, ataupun benda, ataupun materi juga jangan berharap orang-orang di sekitar kita itu sebagai tempat untuk bergantung, untuk diandalkan 100% itu jangan. Karena ya namanya masih ini ya, sifatnya makhluk ya, makhluk ciptaan kayak materi. Itu kan kayak uang, kita jangan bersandar kepada materi. Karena uang dan materi itu nggak selamanya setia ke kita, nggak selamanya itu mendampingi kita materi itu. Suatu saat Tuhan mengambil materi itu dari kita, ya kita bisa berubah gitu kan. Karena kita ya materi itu juga merupakan ujian. Orang kaya itu juga ujian, ya dikasih rezeki yang banyak itu ujian. Orang yang susah itu juga ujian supaya bersabar. Seperti itu. Nah, jadi kita jangan bergantung kehidupan kita pada materi, pada aset, karena yang namanya duniawi itu masih sifat-sifat keduniawian itu nggak ada yang kekal, nggak ada yang abadi. Nah, kita harus pahami itu, nggak ada yang kekal dunia itu, yang masih sifatnya keduniawian, masih kayak makhluk kita bergantung pada saudara, ya saudara supaya ngebantu kita, ngerti kita, memahami kita. Kita bergantung pada orang tua, kita bergantung pada orang lain, bergantung pada teman atau sahabat yang dulunya setia ke kita, tapi di saat kita terjatuh malah sebaliknya. Nah, kita jangan bergantung pada mereka, jangan bergantung pada materi, jangan bergantung pada aset atau harta yang ada. Nah, karena nantinya kita akan kecewa di situ. Karena kalau sesuatu itu nggak sesuai dengan keinginan kita, nah kita akan terluka. Jadi kita hanya bergantung kepada Tuhan. Di saat kondisi apapun, kita senang, kita susah, kita sedih, kita bahagia, apalagi di saat kita terjatuh, terpuruk, kita ada di titik paling bawah, itu mungkin semua orang nggak peduli ke kita, ya kan? Kalau kita lagi di atas mah orang lain mengaku saudara, tetapi kalau kita lagi di bawah, oh, saudara pun jadi orang lain. Nah, seperti itu ya. Itu rumus kehidupan memang seperti itu ya, manusiawi ya. Nah, jadi kita jangan dibiasakan bergantung kepada yang sifatnya duniawi kayak manusia. Manusia juga makhluk ya, pasti ada kekurangannya, kayak saudara, kayak orang tua, kayak teman atau sahabat, atau mungkin materi, uang yang kita miliki. Kita jangan bergantung kepada itu semua. Jadi kita harus bergantung kepada Tuhan ya. Mungkin di saat kita lagi terjatuh itu semua orang itu meninggalkan kita, bahkan orang terdekat kita pun akan meninggalkan kita. Tetapi hanya satu yang harus kita paham, hanya Tuhan dan Rasulnya yang tidak akan pernah meninggalkan kita. Cuman kita nggak menyadari itu ya, hanya Allah yang nggak akan pernah meninggalkan kita, nggak akan pernah melupakan kita. Tetapi terkadang kita yang meninggalkan dan kita yang melupakan, gitu kan. Nah, kita harus jaga bahwa di saat kita terpuruk, kita terjatuh, ya mungkin bisa jadi semuanya itu meninggalkan kita, tetapi kita harus yakin bahwa Allah dan Rasulnya itu tidak akan pernah
meninggalkan kita dalam kondisi apapun. Nah, itu harus kita tanamkan ya di dalam hati kita. Karena memang sebenarnya Tuhan itu nggak di luar, nggak jauh di langit, di ars itu nggak, itu kan secara syariatnya ya seperti itu di langit ketujuh. Tuhan itu sebenarnya lebih dekat dari urat nadi, lebih dekat dari urat nadi, dari ya ada di dalam diri kita sendiri sebenarnya. Nah, cuman kita nggak, karena kita kurang peka, jadi kita nggak, kurang merasakan itu seperti itu ya. Karena ya memang antara kita sama Tuhan itu ada jarak atau medan ya. Medan yang memisahkan itu adalah hawa nafsu kita. Seperti itu. Jadi kita nggak diusahakan ya, jangan kita bergantung kepada sesuatu hal yang sifatnya manusiawi, yang sifatnya makhluk, ataupun materi, ataupun uang, ataupun harta benda. Nah, itu kita jangan bergantung ke itu semua, karena itu masih sifatnya duniawi dan pasti makhluk pasti ada kekurangannya, dan itu nggak ada yang kekal, nggak ada yang abadi. Jadi kita harus bergantung kepada Tuhan. Nah, seperti itu ya, kepada Allah ya. Nah, mungkin itu ya beberapa hal ya yang harus kita lakukan atau harus kita jaga supaya hati kita selalu tenang, tentrem, bahagia, tidak mudah untuk terluka, tidak mudah untuk tersakiti atau kecewa ya. Ada poin-poin. Yang pertama, kita karena setiap orang itu berbeda, kita tidak diusahakan jangan terlalu berharap orang lain ya dapat selalu mengerti dan memahami kita, karena nantinya akan membuat kita kecewa ya kalau nggak sesuai dengan keinginan kita. Nah, yang kedua, kita jangan terlalu berharap orang lain itu selalu ada pada saat kita terjatuh atau kita terpuruk atau kita posisi di bawah. Nah, jangan terlalu berharap gitu. Berharap sedikit bolehlah, namanya manusia, tetapi kita jangan menggantungkan harapan di situ ya. Nah, yang ketiga itu, kita jangan terlalu berharap orang lain itu membalas kebaikan yang kita lakukan dengan cara yang sama. Karena seringkali kita berbuat baik dibalas dengan rasa sakit hati atau kecewa. Air susu dibalas air tuba. Nah, itu banyak seperti itu ya. Ya, namanya manusia ya. Nah, jadi kita jangan terlalu berharap kebaikan orang lain, orang untuk akan membalas kebaikan yang kita lakukan. Nah, seperti itu ya. Yang keempat itu, kita jangan terlalu berharap orang lain akan bisa menjaga kepercayaan kita. Nah, jadi kita jangan mudah percaya dengan orang lain mengenai hal-hal yang sifatnya privasi atau pribadi. Karena banyak sekali nantinya yang kita udah percaya 100%, tapi akhirnya mereka nggak sesuai dengan keinginan kita, di luar menjelek-jelekan kita, di belakang menghina kita, di belakang kita memusuhi kita, kan bisa aja ya seperti itu. Nah, yang selanjutnya, kita jangan berharap orang lain yang di sekitar kita itu dijadikan sebagai tempat bergantung. Jangan bergantung kepada makhluk, jangan bergantung kepada manusia, jangan bergantung kepada materi atau uang atau harta. Kita harus bergantung hanya kepada Tuhan ya, yang selalu ada dan tidak akan pernah meninggalkan kita, ya kan? Kita hanya bergantung kepada Tuhan atau kepada Allah. Jangan bergantung kepada makhluk. Yang namanya makhluk itu pasti ada kekurangannya. Yang namanya materi, sifat keduniawian itu nggak ada yang kekal dan nggak ada yang abadi. Nah, kita harus pahami itu ya. Jadi mungkin sementara itu ya yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bisa bermanfaat buat kita, semoga kita semua. Mohon maaf ya kekurangan kesalahan. Sampai ketemu video-video yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.